Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, di sini kami akan mempresentasikan mengenai evaluasi akhir proyek mini PBL aplikasi web penjualan alat musik. Kami dari tim PBL IFD 03 dengan manajer proyek Bapak Muhammad Idris STR MTRkom serta saya Muhammad Fatu Arazi sebagai ketua. Saya Muhammad Adi Fakhri Siregar sebagai anggota. Saya Boni Manam Syahan sebagai anggota. Saya Aziz Sunarti sebagai anggota. Saya Maria Jessy Versyauta Barat sebagai anggota. Baik, selanjutnya adalah deskripsi umum proyek. Aplikasi web penjualan alat musik merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai alat musik dengan konsep e-commerce. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah dalam menemukan kebutuhan alat musik melalui jaringan online. Selanjutnya adalah capaian akhir proyek yang telah kami buat. Presentasi proyek ini pada fitur aplikasi web berada di angka 95% dan fungsionalitas aplikasi web berada di angka 100%. Dengan aplikasi yang dihasilkan bernama Instrumentalis, serta laporan final PBL, kode program aplikasi web, dan struktur basis data aplikasi web. Saya akan menjelaskan tentang implementasi fitur aplikasi web. Untuk fitur yang telah diselesaikan itu ada fitur registrasi akun. Di sini bagi para pengguna yang ingin melakukan aktivitas lebih lanjut pada aplikasi, pengguna dapat memiliki akun tersendiri dan memasukkan informasi yang diminta. Untuk yang kedua itu fitur login akun. Fitur ini memiliki dua output yang bergantung pada status dari role akun yang dimasuki. Jika role akun adalah buyer, maka akan tertuju pada halaman utama web. Jika seller, maka akan tertuju pada halaman dashboard admin. Ketiga, itu fitur pencarian produk. Untuk menampilkan produk sesuai dengan nama yang dimasukkan. Namun apabila produk tidak memiliki stok, maka tampilannya akan terlihat transparan. Untuk yang keempat itu fitur menambahkan produk ke keranjang. Fitur ini itu untuk menyimpan produk yang akan di check out hanya dapat dilakukan apabila pengguna telah melakukan login akun. Jika produk tidak memiliki stok, maka fitur tidak dapat digunakan. Fitur keranjang akun ini menampilkan produk yang telah ditambahkan kepada keranjang. Pembeli dapat menghapus produk yang telah ditambah pada keranjang. 7. Fitur checkout pesanan. Fitur ini tuh berguna membuat pesanan setelah menambahkan produk ke dalam keranjang. Pengguna dapat memilih dua metode pembayaran, yaitu COD dan transfer. 8 itu fitur status pesanan. Pembeli dapat melihat pesanan. Untuk pesanan yang bersifat transfer dan belum ada konfir dari pembeli, maka akan diarahkan untuk mengirim bukti pembayaran. 9. Fitur kirim bukti pembayaran. Fitur ini hanya dapat dilakukan jika pembeli melakukan pembayaran dengan metode transfer, yaitu jika pembeli menekan tombol kirim pembayaran. Itu merupakan syarat agar proses pesanan dapat dilakukan. Yang ke-10 itu fitur season akun. Dari fitur ini, sistem dapat mengetahui identitas sebuah akun, serta dapat membatasi gerak suatu akun terhadap status role yang dimiliki. Untuk yang terakhir itu ada fitur mengirim pesan. Forum yang tersedia pada halaman utama web, pesan dapat dikirim pengguna dan akan diterima dan dibaca oleh penjual. Baik, selanjutnya ada fitur pengelola carousel. Fitur ini memungkinkan seorang admin dapat mengatur tampilan gambar pada carousel halaman utama website, serta menambahkan dan menghapuskan sesuai kebutuhan. Ada fitur pengelolaan produk. Fitur ini memungkinkan admin atau penjual untuk menambah, mengubah, dan menghapus kategori produk yang secara langsung mempengaruhi
pilihan jenis kategori yang terlihat pada halaman utama aplikasi. Ada fitur pengelola produk, fitur pengelola pesanan, fitur manajemen pesanan memungkinkan penjual admin untuk mengelola pesanan, termasuk menerima, memantau bukti pembayaran, serta mengubah status pesanan dengan penanda warna merah atau hijau. Ada fitur pengelola pengguna. Penjual dapat mengatur pengguna yang terdaftar dalam aplikasi web, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna serta menentukan role khusus pada setiap akun yang dibuat pada halaman itu. Selanjutnya ada fitur pengelola pesan. Fitur ini memungkinkan penjual atau admin untuk menerima dan membaca pesan yang dikirimkan oleh pengguna melalui formulir di halaman utama. Next. Selanjutnya ada fitur logout, fitur untuk melepaskan session sebuah akun. Selanjutnya ada fitur live search. Fitur ini memungkinkan penjual atau admin untuk melakukan pencarian data yang lebih spesifik berdasarkan konten tertentu. Selanjutnya ada fitur pagination. Fitur ini memungkinkan pembatasan jumlah data yang ditampilkan dalam sebuah tabel, serta melanjutkan data pada halaman berikutnya. Oke, untuk fitur terakhir fitur yang belum diselesaikan yaitu fitur notifikasi. Fitur ini memungkinkan pemberitahuan mengenai perubahan status pesanan yang dibuat sebelumnya, ditunjukkan kepada akun terkait dan direncanakan akan ditambahkan pada halaman profile notification. Oke. Berikutnya ada histori pelaksanaan proyek, yaitu pengimplementasian UI wireframe yang telah dibuat pada Figma ke dalam bentuk kode HTML dan CSS, serta penyelesaiannya. Terus ada penerapan database serta mengaplikasikan fitur create, update, delete ke dalam aplikasi website yang sudah dibuat. Selanjutnya ada melanjutkan pengerjaan penerapan database serta mengaplikasikan fitur create, update, delete ke dalam aplikasi website yang sudah diubah dengan format PHP. Next slide. Selanjutnya ada menyempurnakan fitur CRUD, carousel, kategori, produk, dan user sekaligus menambahkan fitur session pada tiap halaman yang memerlukan akses login. Dan selanjutnya ada menyelesaikan fitur CRUD dan fitur session yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan yang terakhir ada menyelesaikan seluruh program Selanjutnya ada menyelesaikan seluruh program mengenai kebutuhan fungsional aplikasi web sebagai syarat penyelesaian produk mini PBL. Selanjutnya ada pembagian dan kontribusi tim. Untuk minggu 2 sampai minggu 3, membuat RPP dan merancang project plan dikerjai oleh NIM 109. Untuk minggu 4 sampai minggu 5, merancang algoritma aplikasi dengan flowchart dikerjai oleh NIM 098. Untuk minggu 6 sampai minggu 7, merancang wireframe UI aplikasi dikerjai oleh nomor NIM 115. Untuk minggu 7 sampai minggu 8, menyusun laporan ATS dikerjai oleh nomor NIM 121. Untuk minggu 9 sampai minggu 10, implementasi antarmuka wireframe ke HTML atau CSS dikerjai oleh nomor NIM 098. Untuk minggu 11 sampai minggu 12, implementasi database dan table di MySQL dan implementasi fitur autentikasi dan pendukungnya dikerjai oleh nomor NIM 097. Untuk minggu 13 sampai 14, implementasi fitur pengelolaan barang dan pendukungnya dikerjai oleh nomor NIM 098. Untuk minggu 15 sampai minggu 16, implementasi fitur pembayaran dan pendukungnya dikerjai oleh nomor NIM 097. Untuk minggu 17 sampai minggu 18, pengujian aplikasi dengan menggunakan black box testing dikerjai oleh nomor NIM 121. Untuk minggu 19, penyusunan laporan akhir PBL dikerjai oleh nomor NIM 115. Dan terakhir adalah refleksi kelompok. Yang pertama, ketua diharapkan dapat menjadi lebih tegas terhadap kinerja dan job desk yang dibagikan terhadap anggota yang terlibat. Selanjutnya ada individu yang diharapkan dapat lebih mencari tahu dan mempelajari lebih dalam mengenai job desk yang sebelumnya telah dibagikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.